Saudara, saya pada pagi ini ingin berbicara mengenai percaya diri, ya. Di dalam pelayanan saya sering mengucapkan kata-kata confident. Di dalam usia saya yang menginjak 79, wah, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya merasa confident pada saat menyampaikan firman Tuhan, karena apa yang saya sampaikan dari awal saya melayani Tuhan terjadi di dalam kehidupan saya melalui firman yang disampaikan kepada para jemaat. Jadi saya mengatakan dengan percaya diri saya menyampaikannya karena saya sudah mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara, sudut pandang adalah bagian daripada percaya diri. Sudut pandang adalah yang sering kita sebut perspektif, ya. Sudut pandang yang akan menentukan apa yang kita lakukan. Dari sudut pandang yang benar kita akan melakukan hal yang akan Tuhan buat di dalam kehidupan kita melalui janji-janjinya. Tetapi sudut pandang yang salah akan membuat rencana Tuhan tidak akan terjadi. Kalau saudara ingat pertemuan terakhir di tempat ini, saya menyampaikan bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Dan ayat ini berbicara Tuhan bukan saja punya rancangan di dalam keselamatan secara rohani, bahwa pada saat kita meninggal maka setiap kita pasti akan masuk surga. Yang percaya katakan amin. Tetapi Tuhan menjanjikan bukan hanya sekedar kita diselamatkan masuk ke surga, tapi rancangan Tuhan yaitu damai sejahtera sebagai dasar untuk kita berhasil apa yang Tuhan katakan, rancangan yang penuh hari depan. Nah saudara, untuk mencapai apa yang saya sampaikan, bahwa Tuhan ingin kita supaya selamat masuk surga, dan juga Tuhan akan memberikan apa yang menjadikan janjinya, maka dibutuhkan satu perspektif yang benar, sudut pandang yang benar. Dan sudut pandang yang benar ini yang akan membuat kita percaya diri, yang membuat kita confident. Percaya diri artinya kita percaya kepada diri sendiri. Percaya diri berbicara mengenai kedewasaan. Kalau saudara ingat, Pak Niko mulai memegang rayon 2, beliau menyampaikan bahwa tugas saya adalah mendewasakan rayon 2. Jadi GBI Lembang itu termasuk rayon 2. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang merasa udah dewasa. GBI Lembang sudah cukup lama berdiri. Tetapi Bandung tentu disebut belum dewasa karena belum otonom. Saudara, otonom berbicara segala sesuatu harus bisa dikerjakan sendiri. Itu ciri-ciri kedewasaan, ya. Kalau saya punya cucu, usianya sekarang 16, maka dia belajar menjadi orang yang dewasa. Kalau saya mengangkat barang yang agak berat, dia pasti akan menawarkan diri, "Opah sama saya aja." Saya perhatikan sekarang, jangankan sama saya, opahnya yang udah tua, sama papinya juga sama. Kalau papinya dari luar kota bawa koper, maka langsung dia ambil. Itu tanda kedewasaan yang menyatakan bahwa saya kuat, saya mampu, saya bisa. Seorang anak yang dewasa akan mengatakan kepada orang tuanya, "Pak, udah nggak usah lakukan itu lagi, bisa saya lakukan." Mungkin saya pernah menyampaikan di tempat ini, kapan kita bisa berbicara sama Tuhan? Kalau kita berdoa pagi.
Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan yang Tuhan telah menolong di dalam setiap masalah persoalan saya, sehingga saat ini saya menjadi dewasa rohani. Ada hal-hal yang biasanya saya minta tolong sama Tuhan, hari ini saya berkata, saya mampu Tuhan. Nanti ada orang yang ngomong, waduh sombong ya, enggak minta tolong sama Tuhan. Tetapi sebetulnya itu menandakan kalau seorang anak berbicara kepada orang tuanya. Orang tuanya tentu bangga, setiap kita bangga kalau anak kita bisa berbicara, "Pa, Ma, saya sekarang udah mampu melakukan sendiri." Itu dikatakan percaya diri. Percaya diri artinya percaya kepada diri sendiri bahwa dia mampu. Nah saudara, sangat menarik sekali kalau Gembala Sidang kita Paniko 30 tahun yang lalu menyampaikan bahwa KUL yang sekarang kita sebut Komsel adalah satu wadah yang luar biasa untuk mendewasakan jemaat. Jadi kalau Paniko berkata beberapa tahun ini mendewasakan, maka salah satu wadah yang luar biasa yang Paniko sampaikan 30 tahun yang lalu, bahwa KUL adalah wadah yang luar biasa untuk mendewasakan jemaat, supaya mereka dimuridkan, supaya mereka bisa menjadi umat yang layak, yang dikatakan mempelai Kristus, dan mereka semua akan diselamatkan masuk ke dalam surga. Saya perlu memberikan apresiasi kepada Pak Jajang dengan timnya yang pada tanggal 3 nanti akan mengadakan diklat KUL. Saya bersyukur saudara kalau hampir seluruh cabang yang ada di Bandung, lebih daripada 10 cabang, 10 gembala, yang hampir semuanya sudah mengadakan diklat KUL. Karena para gembala ini mengerti bahwa KUL adalah satu wadah untuk mendewasakan jemaat. Kalau berbicara otonom itu bicara gereja, tetapi kalau berbicara kedewasaan itu adalah jemaatnya. Jadi pada saat ini kita membutuhkan perspektif yang benar, karena perspektif yang benar akan menentukan langkah yang benar, supaya apa yang menjadikan janji Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya akan mengutip dari Bilangan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Ayat 3. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Judul perikopnya ke-12 pengintai. Jadi kalau kita baca ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11 itu berbicara nama-nama ketua suku Israel yang diutus masuk ke tanah Kanaan. Tuhan sudah melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Mereka dijajah bangsa Mesir 400 tahun. Mereka merindukan apa yang menjadikan janji Tuhan terlaksana di kehidupan mereka. Dalam perjalanan mereka kurang lebih waktu yang singkat, maka mereka akan memasuki tanah Kanaan. Tetapi sebelum memasuki tanah Kanaan, maka Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengutus 12 pengintai supaya boleh melihat tanah Kanaan ini apakah memang baik atau tidak baik.
Apakah sesuai dengan apa yang dikatakan Allah atau tidak? Maka masuklah 12 pengintai ke tanah Kanaan. Apa yang dikatakan Tuhan bahwa tanah Kanaan berisi susu dan madu itu benar. Lalu sepanjang 40 hari mereka memeriksa keadaan, kemudian mereka kembali kepada Musa. 10 orang menyampaikan kepada Musa bahwa tanah Kanaan sesuai dengan janji Tuhan adalah tanah perjanjian, tanah yang berisi susu dan madu. Tetapi mereka mengatakan ternyata tanah Kanaan dijajah atau dipenuhi orang-orang raksasa. Dan mereka mengatakan bahwa pada saat kita masuk, kita ini akan dikalahkan sama orang-orang raksasa ini. Mereka katakan kita ini seperti belalang. Tetapi yang 2 orang, mereka mengatakan kepada Musa, memang benar bahwa tanah Kanaan dipenuhi dengan orang-orang raksasa yang dikatakan orang-orang enak. Tetapi kita akan mengalahkan mereka. Yang 10 orang mereka mengatakan lebih baik kita kembali ke tanah Mesir. Karena kita akan mati, kita akan binasa. Lalu Musa datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan marah. Kalau kita baca di dalam Bilangan 14, judul perikopnya adalah pemberontakan umat Israel. Kita baca ayat pertama, 2, 3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. 3, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan isi serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? 4, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Sampai di sana. Pada saat mereka punya perspektif bahwa mereka akan mati, mereka akan dikalahkan oleh orang-orang Kanaan, maka mereka mengambil keputusan untuk kembali ke tanah Mesir. Bayangkan saudara, mereka dijajah 400 tahun dan mereka berdoa sama Tuhan supaya mereka dibebaskan. Lalu Allah menjanjikan tanah Kanaan. Tanah Kanaan sudah mereka masuki selama 40 hari. Dan pada saat itu 10 orang yang mewakili bangsa Israel mengatakan lebih baik kembali. Itu yang dikatakan perspektif yang salah. Tetapi yang 2 orang ini memang tahu bahwa musuh mereka tanah Kanaan. Mereka tahu ini adalah orang-orang raksasa. Mereka katakan bahwa orang Israel ini seperti belalang. Gak mungkin bisa menang lawan tanah Kanaan. Tapi karena 2 orang ini punya perspektif yang benar, masalahnya sama saudara, tapi perspektif yang berbeda. Maka yang 2 orang ini mewakili orang-orang Israel yang berani mengatakan bahwa mereka pasti akan menang. Ini yang dikatakan saya sampaikan kepada saudara, untuk mencapai keberhasilan, untuk kita bisa meraih apa yang dijanjikan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Kita harus memiliki perspektif yang benar, sudut pandang yang benar. Kalau saya bisa mengatakan dengan percaya diri, confident, karena saya punya perspektif yang benar. Seseorang tanpa memiliki perspektif yang benar, maka mereka tidak akan berhasil meraih janji-janji Allah. Nah saudara, orang-orang yang punya perspektif yang benar tidak akan membandingkan dirinya dengan kelebihan orang lain.
Orang-orang yang memiliki perspektif yang benar, dia tidak akan memandang penampilan yang mungkin orang lain lebih baik. Orang-orang yang punya perspektif yang benar, dia akan selalu merasa bangga kepada diri sendiri, sehingga akan memberikan motivasi, yang akan memberikan semangat, yang akan memberikan gairah, yang akan memberikan terobosan-terobosan yang baru. Kalau saya memandang kiri kanan, begitu banyak orang-orang yang sudah mendahului saya, termasuk para pemimpin kita. Kalau saya punya perspektif yang salah, kalau mereka lebih muda dari saya, sudah meninggal, saya tinggal tunggu waktu. Pasti sih tunggu waktunya sih. Tapi nyatanya sampai hari ini saya masih diberikan kesehatan. Tetapi kalau saya punya perspektif yang salah, maka saya punya kekhawatiran, punya ketakutan, punya kecemasan. Itu yang membuat saya nggak bisa sehat. Yang nggak bisa saya bisa umur sampai hari ini. Ada orang yang bilang sama saya, Pak Joni bisa sampai 120 tahun. Haleluya. Kalau 120 tahunnya, ya masih sehat, masih kuat dan diberkati. Pasti Pak Denny juga mau ya Pak Denny. Perspektif yang benar yang akan menunjang kita bisa berhasil. Nah saudara, saya 2 minggu atau minggu yang lalu ya, saya melayani di luar kota. Seperti biasa saya suka memberikan motivasi, cabang-cabang gereja mengadakan diklat. Dan saya sering menyampaikan bahwa gereja yang ingin berkembang itu melalui KUL. Orang-orang yang aktif di KUL, mereka harus bermultiplikasi. Tanpa multiplikasi nggak mungkin bisa mendewasakan mereka. Tanpa multiplikasi nggak mungkin bisa berkembang jemaat. Kalau selamanya KUL-nya ada 10 nggak berkembang, tentu jemaatnya nggak bertambah. Lalu mereka mengatakan kepada saya, Pak, di tempat ini lebih banyak wanitanya. Pak, di tempat ini, ada itu, ada masalah. Nah itu yang saya bilang, itu adalah perspektif yang salah. Perspektif yang benar bukan berdasarkan apa yang dilihat oleh mata. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tapi Allah melihat hati. Saya bersyukur kalau semenjak adanya COVID, maka KUL yang ada di kota Bandung masih berjalan sampai hari ini, dan bukan berjalan di tempat, tapi bisa semakin naik. Sehingga pada saat pertemuan kami, para gembala, para departemen, bertemu dengan Pak Niko, kami harus melaporkan. Banyak cabang-cabang yang menyampaikan keadaan yang stagnan, artinya berdiam di tempat. Sebagian lagi mengatakan berkurang. Tapi kita laporkan bahwa KUL kita malah bertambah. Kenapa? Karena kita punya perspektif yang benar. Kita bukan sombong kalau di antara rayon-rayon yang lain, maka rayon 2, rayon Bandung, Sukawarna bisa berkembang. Sampai Pak Niko mengatakan, kok bisa ya? Nah saudara, apa yang kita pelajari pada pagi ini yang akan merupakan dasar untuk kita berhasil atau gagal. Perspektif berbicara cara pandang. Pada saat bangsa Israel akan memperoleh janji Allah tanah Kanaan, maka perspektif ini yang akan merupakan dasar keberhasilan mereka. Kalau saudara baca di dalam Bilangan 14 ini, memang karena Musa mewakili bangsa Israel minta ampun sama Tuhan, lalu Allah mengampuni mereka. Tapi Allah berkata, tidak ada seorang pun bangsa Israel yang usianya di atas 20 tahun. Yang mereka, maaf saya ngomong, mereka yang usianya di bawah 20 tahun yang bisa masuk ke tanah Kanaan.
Mungkin Yosua dan Kaleb itu masih muda ya, belum 20 tahun. Karena mereka termasuk yang masuk ke tanah Kanaan. Orang-orang Israel minta ampun sama Tuhan dan Allah mengampuni mereka. Tetapi Allah mengatakan karena mereka enggak percaya, maka mereka tidak meraih apa yang dijanjikan sama Allah. Allah kecewa kepada mereka. Kenapa mereka enggak percaya kepada Allah? Padahal Allah sudah melakukan banyak mujizat. Pada saat mereka akan berangkat dari tanah Mesir, Allah sudah melakukan mujizat. Di dalam perjalanan Allah sudah melakukan mujizat. Kenapa enggak percaya? Allah kecewa. Sehingga mereka ini pada saat mereka berperang sering dikalahkan. Saudara, ini adalah satu gambaran bahwa kita ini adalah Israel rohani. Itu berbicara bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Setelah mereka ada di sana, saudara, maka terjadi kembali di mana bangsa Israel sering melukai hati Allah. Karena mereka sering punya perspektif yang salah. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17, 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-8 sampai 11. Iya, udah ada di depan saya. Kita baca sama-sama ya. Ayat 8, 2, 3. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah mendapatkan daku." Ayat 9. "Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Ayat 10. "Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang melawan." Ayat 11. "Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan." Sampai di sana. Saudara tahu orang Filistin yang kita sebut tadi siapa? Siapa? Goliat. Jadi ada seorang yang dibilang raksasa yang menantang kepada bangsa Israel. Kita akan berkelahi satu lawan satu. Kalau orang Israel kalah, maka seluruh mereka harus menyerah kepada orang Filistin. Demikian juga sebaliknya. Tidak ada orang Israel yang berani melawan orang Filistin ini karena dikatakan dia seorang raksasa. Ternyata menurut survei, Goliat ini bukan raksasa yang tingginya 10 meter, saudara. Tapi hanya di atas 2 meter. Mungkin sekitar 2,5 meter. Kalau sekarang ada yang tinggi 2,5 meter, mungkin kelihatannya seperti raksasa, saudara. Melihat dari postur tubuh Goliat, maka orang-orang Israel semuanya merasa ketakutan. Mereka udah lupa siapa mereka. Lalu kita akan baca ayat yang ke-34 sampai dengan 37. Ayat 34 sampai 37. Kita baca 34, 2, 3. "Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya.
Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kembali kita berbicara mengenai sudut pandang. Kita berbicara kembali perspektif. Masalahnya sama. Mereka berhadapan dengan Goliat yang dikatakan raksasa. Tapi kenapa bisa berbeda? Orang-orang Israel, tentara Israel merasa ketakutan. Tapi Daud berani. Karena Daud punya perspektif yang benar. Kalau Allah yang telah membuat dia bisa mengalahkan cakar beruang dan cakar singa, maka aku pasti bisa mengalahkan Goliat. Kalau kita baca selanjutnya, kita tahu ceritanya bagaimana Goliat dikalahkan hanya dengan sebutir batu yang dengan alat, mungkin kita bicara sekarang sih ketepel gitu ya. Dengan satu ketepel maka si Goliat dikalahkan. Tapi yang mengalahkan sebetulnya bukan masalah ketepel dan batunya, tapi perspektif, sudut pandang yang benar. Sudut yang pandang yang benar ini yang membuat keberhasilan. Nah saudara, kalau kita bicara kul, maka kita berbicara setiap pengurus kul, mereka disebut gembala. Istilah gembala itu sebetulnya mengambil dari apa yang dikerjakan oleh Daud. Ya. Daud itu seorang gembala. Gembala yang menjaga domba-dombanya. Itu berbicara seperti Yesus dikatakan gembala yang agung. Ya. Kalau kita bicara di dalam Mazmur 23, akulah gembala yang baik. Lalu setiap gembala-gembala yang ada di kul, maka mereka juga diberikan tugas untuk menjaga domba-domba. Lalu disambung lagi dengan apa yang disampaikan oleh Paniko, bahwa kul adalah wadah yang luar biasa untuk mengembalakan. Saudara, kalau orang yang mengembalakan itu nggak dewasa, nggak mungkin berhasil. Karena itu setiap mereka disebut gembala. Saya sudah menyampaikan di tempat ini atau belum, saya lupa. Ada banyak para pembicara hari-hari ini, di depannya nggak disebut pendeta, PDM atau PDP, tapi pastor. Sebutan pastor itu seperti menggantikan jabatan pendeta. Apalagi sekarang banyak pembicara juga yang belum jadi pendeta. Mungkin PDM, apalagi PDP. Kayaknya lebih senang dengan tulisan PS, betul ya Pak Jajang ya? Mungkin kayak kita mau udah pendeta penuh mah senang aja ya. PDT Jajang. Tapi sekarang banyak digunakan. Mungkin juga kita yang udah pendeta penuh juga ya, di tempat lain. Saya suka juga ada iklan yang sana tulis Pastor Joni Rumanto. Saudara, sesungguhnya kata-kata pastor ini berasal dari Katolik. Kalau mereka disebut pastor, mereka mengatakan bahwa pastor itu bukan jabatan, tapi tugas. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau saya jadi pastor itu saya punya tugas untuk mengembalakan. Jadi bukan gantinya jadi pendeta, pendeta penuh, pendeta muda, pendeta pembantu. Jadi sesungguhnya kata-kata pastor itu, kata-kata gembala itu adalah orang yang bertugas untuk memelihara, untuk menjaga, untuk memperhatikan. Karena itu enggak salah kalau para pengurus kul mereka disebut gembala atau pastor. Jadi yang benar itu sebetulnya para pengurus kul yang mereka boleh disebut pastor.
Karena bukan berdasarkan jabatan pendeta, tapi tugas pelayanannya seperti itu. Menjaga, memelihara, memperhatikan. Gak mungkin orang bisa berhasil di dalam pengembalaan kul karena kalau mereka punya perspektif yang salah. Saya nggak bisa melakukan ini, saya nggak mampu melakukan ini, saya salah kaprah melakukan hal ini. Karena itu pada pagi siang ini kita belajar untuk memiliki perspektif yang benar. Kita belajar untuk punya sudut pandang yang benar. Kalau kita punya sudut pandang yang benar, maka kita akan percaya diri. Waktu saya dipercaya jadi wakil Pak David almarhum, pada awal-awal saya ingat itu tahun 1990 mulai gereja kita. Saya diangkat, aduh, saya agak malu, agak khawatir. Karena saya kalau ibadah suka lihat para diaken seperti hari ini suka pakai jas ya. Kalau waktu dulu kalau perjamuan kudus pakai jas. Aduh, saya pikir gimana ya kalau saya jadi diaken, saya nggak punya jas. Oh, ada jas. Jasnya itu bekas pernikahan saya. Jadi kalau tahun 90 saya menikah tahun 72, kira-kira udah berapa lama tuh? Karena cuma satu disayang-sayang, disimpan nggak rusak. Oh, ada dua saudara, sama jas hujan. Tapi dipercaya jadi diaken. Kemudian saya dipercaya lagi mulai, kadang-kadang mewakili Pak David. Ada tamu-tamu yang mereka kalau tamu dari Jakarta, tamu dari luar pulau sih masih oke bahasa Indonesia. Tapi mereka juga ada yang dari Singapura, ada yang dari Taiwan, ya. Ada juga yang dari negara-negara lain. Dan saya tidak menguasai bahasa mereka. Saya sampai hari ini dipercaya di dalam pelayanan HMC. Mungkin sekali-kali Pak Jajang adakan lagi HMC, Healing Movement Camp. Menurut saya ini penting sekali setelah adanya COVID, saudara. Ya banyaklah orang-orang yang merasa kecewa dalam kehidupan ini. Kecewa juga bukan sama manusia, bisa sama Tuhan. Ya, saya mendengar di Bandung aja ada seorang anak yang gak mau ke gereja gara-gara bapaknya rajin ke gereja tapi mati karena COVID. Masih banyak hal-hal lain lagi ya. Nah, HMC ini adalah tempatnya orang dipulihkan supaya apa yang rusak di dalam hubungannya dengan Allah dipulihkan. Karena itu kita berbicara mengenai pemulihan hati Bapa. Nah, saudara, di dalam pelayanan ini kalau kita secara rutin di Proskuneo ya selalu ada. Kalau melayani orang-orang yang ada di Indonesia masih oke saja. Tapi kalau ada orang yang mereka itu mau sekolah di Proskuneo, orang dari Taiwan, wah saya nggak bisa Mandarin, tapi bisa diterjemahkan ya. Dari Indonesia diterjemahkan ke Taiwan langsung. Kenapa? Karena ada juga orang-orang di gereja kita yang berbahasa Taiwan, orang Mandarin, ya, orang dari mana. Tapi kadang-kadang datang juga dari Vietnam. Nah, mungkin nih akhir bulan ini ada lagi nih, akhir bulan depan orang Vietnam, saudara. Bahasa Vietnam itu sangat sulit untuk dipelajari, sehingga nggak ada orang Indonesia yang bisa berbahasa Vietnam. Jadi kalau saya mengajar di dalam HMC ini, saya berbahasa Indonesia ditangkap sama orang yang bisa berbahasa Inggris, bahasa Inggris baru masuk ke Vietnam. Saya suka berpikir gini, aduh, saya dikasih waktu ini 1,5 jam, tapi bahasa Indonesia langsung. Tapi sekarang kalau misalnya dari Indonesia ke Inggris nambah panjang lagi, bukan? Karena ada penterjemah. Apalagi sekarang dari Indonesia ke Inggris baru ke Vietnam. Jadi saya suka usul juga,
udahlah saya diganti aja. Tapi sampai hari ini nggak mau diganti, saudara. Nah, saya mengalami hal-hal seperti ini, saudara. Kalau saya punya perspektif yang salah, maka saya nggak akan berdiri di depan saudara hari ini. Tuhan yang memberikan kepada saya kemampuan. Tetapi untuk pilihan saya punya pandangan atau sudut pandang yang benar atau salah, itu pilihan saya. Kalau saudara baca Ulangan kan ya, Allah berkata, hari ini pilihlah antara kehidupan dan kematian. Jadi Allah sendiri memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Apakah kita akan memilih punya perspektif yang benar atau perspektif yang salah? Setiap manusia, saudara, membutuhkan, mereka itu adalah orang-orang yang bisa diterima sama semua orang. Mereka juga merasa memiliki, ya, karena itu kan ada orang-orang yang pengen punya keluarga, ya, merasa di keluarga itu orang-orang perhatikan, merasa berguna, ya, sehingga banyak orang juga yang suka nawarin, boleh saya lakukan ini, boleh kan, supaya saya juga bisa dipakai. Kemudian manusia juga membutuhkan untuk dihargai. Kalau orang yang punya perspektif yang benar, maka mereka bisa melakukan dari 4 hal yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau mereka punya perspektif yang salah, maka mereka berpikir untuk saya bisa dihargai, ya, semua kita kan pengen dihargai, ya. Maka itu karena ada orang-orang juga yang sekarang sekolah Alkitab aja yang sekarang mulai banyak, ya, sekolah teologi, ya. Buat apa sekolah teologi? Kan beda, ya. Kalau saya di depannya ada PDT, di sana juga ada STH, S1, S2, S3. Kalau kayak kita kayaknya esteler, ya Pak. Supaya apa? Supaya, kalau pelayanan beda, ya. Ini ada STH-nya. Orang-orang yang punya perspektif yang benar, mereka tidak bergantung kepada jabatan atau namanya gelar atau titel. Tapi mereka percaya memang ini adalah Tuhan yang telah memilih saya. Kalau mereka yang salah punya perspektif, mereka akan merasakan kalau saya enggak sekolah teologi, saya akan gagal. Kalau saya enggak sekolah teologi, maka saya enggak bisa sempurna, enggak bisa sukses. Jadi biasanya orang-orang seperti ini akan lari dari kenyataan. Tadi saya katakan, manusia membutuhkan bukan saja penghargaan, tapi merasa diterima, ya. Kan kalau kita datang ke rumah orang lain, suka ada bahasa gini, silahkan anggap aja kayak di rumah sendiri. Saudara, ini sebetulnya bahaya juga, ya. Bisa positif, bisa negatif. Kalau orang ditawarkan seperti di rumah sendiri, ya kalau dia memang di rumah sendiri suka cuci piring, suka cuci mangkok, ya, habis makan mau kayak gitu, ya. Tapi kalau sebaliknya dia di rumah nggak suka ngerjain itu, kan di rumah kita kalau digituin kan jadi berantakan, saya. Jadi bisa positif, bisa negatif. Tapi tujuannya untuk mereka bisa melakukan itu adalah supaya mereka merasa diterima, ya. Kan paling senang, ya, kalau ada jemaat baru di sini. Siapa hari ini yang baru sekali ini hadir? Kalau di Bandung bisa ditambahin, ya, bukan dari cabang yang lain. Nggak tahu kalau di sini ada nggak? Bukan cabang dari Jakarta. Saudara, pada saat kita sambut seperti itu, ya, kemudian juga nanti pulang ada pengurus gereja yang merangkul mereka, itu, ya, ajak bicara, rasanya senang sekali. Kalau orang yang punya perspektif yang salah, maka mereka mungkin nggak berani datang di tempat ini, takut tertolak, takut nggak dianggap. Mungkin juga mereka ingin menyenangkan pakai cara-cara
yang salah atau menghalalkan segala cara. Kalau kita sekarang lihat contohnya di politik ya, suka membingungkan saudara ya. Orang yang tadinya katanya baik-baik tiba-tiba jadi musuhan gitu ya. Tapi nanti setelah selesai baikan lagi gitu ya. Saudara, itu contoh yang paling sederhana ya. Orang-orang yang punya perspektif yang salah biasanya juga suka takut dikritik ya. Wah, gimana saya nih nggak bisa melakukan hal yang baik. Mereka ingin diterima, mereka juga ingin dikasihi pasti ya. Kalau orang-orang yang pengen dikasihi ya mungkin juga dia belajar untuk memberi. Tapi kalau dia nggak bisa memberi, nah ini yang jadikan masalah ya. Mereka nggak layak. Saya ingat saudara waktu saya sekolah, saya kan keluarga miskin ya. Jadi kalau sekolah nggak punya uang jajan. Kalau waktunya istirahat, bel main teng, orang lain pada berlarian ke warung jajan. Saya tetap di kelas, karena saya nggak punya uang jajan. Lalu ada teman-teman yang ngajak saya, ayo kita makan bareng. Saya nggak punya uang. Ayo nggak apa-apa, saya bayarin. Saudara, saya merasa malu ya. Kalau saya bayarin nanti kan saya nggak bisa bayarin. Jadi perspektifnya tuh saya nggak mungkin bisa mengganti atau membayar apa yang sudah mereka lakukan. Jadi orang-orang yang punya perspektif yang salah ini terintimidasi, terhukum akibat perspektif yang salah. Bisa juga jadi menyalahkan orang lain. Orang-orang yang punya perspektif yang salah, mereka selalu merasa minder ya, mereka merasa putus asa. Ini bukan saja di dalam gereja saudara, di dunia luar juga sama. Citra diri, gambar diri, sudut pandang itu harus punya percaya diri, harus confident. Kenapa saudara saya berani ngomong sama saudara? Kita harus confident. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Yuk kita baca yuk. Sebab 2-3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Orang-orang senior di tempat ini pasti tahu berapa lama saya dipercaya untuk pelayanan baptisan. Saya lupa berapa tahun ya Pak Jajang kita adakan di Lembang ya. Kita berhenti kan setelah ada di Aruna. Saudara, satu saat Pak David almarhum melihat data ya. Kemudian ada di meja datanya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa saya membaptis. Saya itu membaptis dari tahun 2000 saudara. Jadi kurang lebih masuk COVID ini 20 tahun ya. Ternyata datanya itu kurang lebih 12.000 Pak Jajang. Nggak terasa ya, 12.000 loh. Jadi kalau jemaat kita waktu itu sekitar 13-15.000 tuh sebagian besar sama saya dibaptis. Saudara, pada saat membaptis saya selalu mengingatkan kepada orang-orang yang akan dibaptis. Ada banyak orang-orang yang dibaptis pada hari-hari ini, mereka tidak punya perspektif yang benar di dalam baptisan. Mereka menganggap bahwa baptisan ini sesuatu yang murah. Karena nggak bayar kan? Kalau saya mau baptis suka tanya iseng, siapa di antara saudara yang hari ini mau baptis yang bayar? Saya akan ganti 100 kali lipat. Waduh, sombong saudara ya. Karena saya tahu nggak ada yang bayar lah.
Kalau seorang bayar aja 50.000 kali 100 berapa itu sudah ya. Kayak tahu. Cuma saya akan memberikan satu ilustrasi. Ada banyak orang yang dapat nggak bayar gratis itu kadang-kadang kurang menghargai, kurang punya perspektif yang benar. Mereka dapat gratisan. Apa yang kira-kira kita dapat gratisan? Oh mungkin kalau kita belanja, suka juga ada barang gratisan. Masih mending kalau gratisannya beli 2 dapat 1. Ada yang mau saudara beli 2 dapat 1? Pasti nggak mau lah. Beli 2 dapat 3 gitu ya. Wah mereka senang. Tapi ada juga gratisan pada umumnya sih barang yang kurang berharga. Kalau kita ke pernikahan biasanya ada ya gratisan. Gantungan kunci mungkin. Zaman-zaman waktu yang lalu suka juga ada selipan Alkitab. Sekarang udah nggak ada lagi. Karena jarang orang pakai Alkitab kecuali Pak Jajang. Saya masih sempat ngintip Pak Jajang masih bawa-bawa Alkitab. Saudara, pada saat orang mendapatkan barang-barang gratisan, kadang-kadang saya suka heran, suka rebutan juga. Padahal barang murah saudara ya. Bukan orang-orang nggak mampu loh. Orang kaya juga kadang-kadang kalau boleh saya minta 2. Padahal orang-orang yang dapatkan barang ini di rumah, ya mungkin mereka dilempar aja barang-barangnya. Karena gratisan, kurang berharga. Nah saya berikan contoh masalah baptisan, di mana orang kurang menghargainya karena perspektif yang salah. Bukan gratis. Karena sebetulnya Allah yang sudah membayar melalui anaknya Yesus. Karena demikianlah Allah mengasihi si dunia ini. Sini diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia, artinya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Maka mereka tidak akan binasa. Mereka beroleh hidup yang kekal. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia. Yang diwariskan oleh nenek moyangmu bukan dengan barang yang fana. Tapi bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tidak bercacat dan bernoda, seperti darah anak domba. Saya berikan contoh yang sederhana. Ada banyak orang yang hari-hari ini orang tuanya meninggal dikuburnya di San Diego. Saya pernah antar orang, ternyata nggak murah ya. Waktu itu sebelum COVID aja harga yang paling murah itu udah di atas 25 juta ya. Wah orang ini orang kaya, belinya saudara bukan lagi yang ratusan juta, yang miliaran. Ternyata ada yang mahal. Katanya tanahnya besar, bisa untuk kuburan keluarga. Saudara, zaman sekarang ini akhir zaman ya. Katanya orangnya belum mati, tanah kuburannya udah dibeli. Ada orang tua yang kesinggung aja. Kamu ngarepin saya cepat mati ya, dibeliin tanah kuburan. Oh bukan Pak. Mumpung saya punya uang, bisa milih juga tanah kuburan yang bagus. Oh, sekarang zamannya udah beda lagi. Ada orang tua yang bilang sama anaknya, kalau bisa sih kamu beliin tanah kuburan buat saya dong. Kalau bisa sekalian 2 sama mama. Kalau dulu kesinggung, sekarang gak kesinggung. Mumpung anaknya bisa. Saudara, belum tanahnya kalau mereka bikin nisan, saudara, itu lebih mahal lagi. Banyak orang yang mau mengeluarkan, bukan lagi ratusan juta tapi miliaran. Tapi nggak ada orang yang mampu untuk beli tanah di surga. Berapapun kekayaan mereka. Dan saya mau memberikan satu contoh orang yang punya perspektif yang salah pada saat mereka terima baptisan, maka mereka hidupnya sembarangan. Tidak punya nilai yang benar kepada diri sendiri. Sesungguhnya mereka harusnya hidup secara hati-hati, sama seperti kita punya barang yang berharga. Saudara, saya suka berikan contoh gini ya, kalau saya baptis suka lupa, saya LOG-nya juga dipakai itu, jadi kebasahan. Saya suka ingat-ingat ya, oh, jangan sampai basah lah gitu. Kenapa? Kalau basah suka masuk air, karena LOG murah. Tapi kalau LOG-nya mahal, ya kira-kira ya nggak terlalu mahal ya, 50 juta itu ya. Pasti kalau mau baptis saya bilang sama Pak Jajang, titip ya ini LOG saya. Tolong simpennya jangan hilang ya. Ini 50 juta loh, 50 juta aja udah sombong. Banyak orang pakai LOG yang puluhan juta. Saudara, kalau kita punya barang yang berharga, pasti kita memperhatikannya dengan baik.
Jadi saya mau berikan gambaran perspektif yang salah mengenai keselamatan. Itu juga yang berdampak untuk melakukan kehidupan kita. Kenapa kita mau melayani? Oh, ada orang bilang, kalau nanti menabur kamu akan menuai. Saya selalu bilang, mana orang bisa menabur kalau dia belum menuai? Kamu menabur sedikit akan menuai banyak. Paling senang sudah kalau gitu ya. Kalau kita bicarakan tahun 2024 adalah tahun di mana kita harus menang. Orang-orang yang menang artinya adalah orang-orang yang bisa menjadi berkat. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain kalau kita belum diberkati? Jadi dasarnya orang yang bisa memberikan berkat adalah orang-orang yang sudah diberkati. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kembali kita berbicara masalah perspektif ini. Kenapa harus percaya diri? Kenapa confident? Karena kita harganya begitu mahal. Banyak orang-orang yang mereka belum lahir baru. Mereka belum bernilai. Mereka bisa bernilai pada saat mereka terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal pertama ayat 11-12 ya. Yohanes pertama ayat 11-12. Yohanes pasal pertama ayat 11 dan 12. Ia datang 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kepikir enggak saudara? Pada saat kita lahir baru melalui baptisan air dan baptisan Roh Kudus, maka kita diberikan kuasa jadi anak-anak Allah. Ada orang yang mungkin meragukan ya, saya jadi anak Allah. Kalau Allah Maha Kuasa, sebetulnya kita punya kuasa. Karena itu dikatakan tanda-tanda orang percaya, tumpang tangan atas orang sakit, orang itu disembuhkan. Kenapa? Karena kita sudah jadi anak Allah. Allah melalui Yesus telah melakukan banyak mujizat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati bangkitkan. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Maka kita seharusnya punya kuasa. Tumpang tangan atas orang sakit, orang itu disembuhkan. Kalau kita punya perspektif yang benar. Karena itu betapa pentingnya untuk memperoleh apa yang menjadikan janji Allah keberhasilan. Kalau nanti tanggal 3 diadakan diklat, saya berdoa supaya banyak orang juga yang mulai belajar. Oh, saya bernilai begitu tinggi. Apa yang harus saya lakukan untuk apa yang sudah Yesus lakukan? Salah satunya yaitu pergi, gembalakanlah domba-dombaku. Wah, gimana kita bisa gembalakan domba? Apakah kita harus seperti Pak Jajang? Ada kesempatan untuk kita bergabung di dalam kul. Oh, saya nggak tahu kul itu seperti apa yang saya lakukan. Karena itu ikut dalam diklat. Saudara, diklat kali ini begitu sederhana secara online. Tetap ada 10 materi tapi hanya 5 pertemuan. Ya, sekali pertemuan ada 2 sesi. Satu sesinya 1 jam, jadi 2 jam. Bayangin saudara, 10 sesi hanya 10 jam. Dan kemudian saya melihat hasil begitu banyak orang yang dulunya jadi jemaat kul, sekarang udah jadi gembala-gembala yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau di istilah gembalanya gembala kul, ini gembala beneran saudara, gembala cabang. Kalau saudara kenal yang namanya Henry Suteja Tasik, itu waktu kita mulai adakan kul di Bandung, dia mahasiswa ya di Bandung. Jadi dia ikut juga kul. Dan saya juga kunjungan kul yang diadakan di rumah dia. Dulu hanya jemaat kul, khotbah juga belum bisa. Sekarang dia jadi pengkhotbah bintang 7, bukan bintang 5 lagi. Itulah yang saya bisa bagikan pada pagi ini, bisa menjadi berkat bagi setiap saudara. Jadi kalau saya katakan apa yang saya alami sehingga saya bisa membagikan kepada jemaat secara confident,
Ya, salah satunya di dalam pelayanan saya. Ya, ada banyak hal, bukan saja di dalam dunia rohani, saudara. Waktu saya menikah tahun 72 dengan bekas pacar saya, kan kalau udah jadi istri bekas pacar ya, ada di depannya ya. Tahun 72 saya menikah, tahun 70 saya bekerja di satu CV ya, distributor semen Gresik. Wah, dapat kerjaan di kantor, bangga saudara ya. Kenapa? Karena saya lulusan SMP. Saya menginjak SMA cuma kelas 1, jadi lulusan SMP. Waktu saya masuk kantor itu, saya kaget. Yang lain-lainnya bukan berarti itu tahun 70-an tuh orang-orang sama kayak saya SMP, yang lainnya sarjana, saudara. Staf tuh semua sarjana. Tapi saya pada saat itu berani mengatakan, kalau mereka bisa menghasilkan 5, saya harus menghasilkan 10. Kenapa? Sama seperti Daud mengatakan, kalau Tuhan berikan kemampuan untuk mengalahkan cakar beruang dan cakar singa, maka aku juga dapat mengalahkan Goliat. Sekarang Goliatnya bukan secara manusia, tapi Goliat dalam masalah. Ada masalah yang besar, bahkan kadang-kadang lebih besar dari Goliat. Tergantung kita sebenarnya. Apakah kita bisa menang? Kalau kita punya perspektif yang benar, sudut pandang yang benar, maka kita akan mengalahkan Goliat di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Saya masih ingat yang kerja di CV itu selesai kerja, cuma saya satu-satunya dikasih inventaris motor. Padahal saya bukan yang senior, yang junior. Kenapa? Kalau majikan saya melihat keberhasilan saya. Saya waktu itu kalau makan bareng, mereka sering guyon. Tolong doakan buat kita ya, gitu. Karena saya satu-satunya orang Kristen. Tapi setelah kita berpisah, saya bersyukur. Satu persatu teman-teman saya dulu di CV itu, semua lahir baru. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya mungkin juga mereka bisa melihat dari pribadi saya ya. Dan saya tidak malu untuk menunjukkan bahwa saya orang Kristen ya. Saya pernah ngalamin kalau sekarang kan banyak hari-hari raya yang libur ya. Yang dulunya nggak libur ya Pak Jajang ya. Dibilangnya fakultatif gitu ya. Jadi kalau ada hari raya fakultatif, saya minta izin libur, nggak boleh. Kenapa? Karena satu-satunya yang Kristen cuma saya. Majikan saya bilang, kalau kamu libur nanti semua juga pengen libur. Wah, saudara, ya udah saya jadi nggak ikutan libur. Tapi hari ini atau hari-hari ini pemerintah kita begitu menghargai orang Kristen. Yang dulunya fakultatif sekarang udah boleh libur. Bukan saja untuk orang Kristen, tapi untuk seluruh warga negara Indonesia. Luar biasa ya. Jadi pemerintah aja bisa menghargai Allah kita. Seharusnya kita lebih lagi menghormatinya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya selalu mengatakan saudara bahwa kalau lihat wajah jemaat semuanya penuh kemuliaan Tuhan. Sepertinya nggak ada masalah. Sepertinya nggak ada persoalan, sepertinya semuanya baik-baik saja. Tapi kadang-kadang kita para pembicara tertipu dengan wajah jemaat. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari datang sama dia. Alkitab katakan, Bapak mana di dunia yang memberikan kalajengking kepada anaknya, kalau anaknya minta roti? Bapak mana di dunia yang memberikan ular kepada anaknya kalau anaknya minta ikan? Apalagi Bapak di dalam surga. Dia adalah Allah yang baik. Amin. Amat baik, dengan sangat baik. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Sudah bisa berbahasa roh, mulai berkata-kata dalam bahasa roh.